Oke, bagus. Sebelum kakak mulai materinya, kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Ramaya Zika Budiva, bisa dipanggil Kak Lara. Oke. Jadi kakak dari Universitas Bondowoso. Nah, kedatangan kakak di sini akan mengangkat satu topik, satu materi yang sangat menarik. Jadi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum BK belajar. Oke, sebelum kakak masuk materi, kakak mau kenalan dulu nih satu-satu sama kalian. Nama saya Devi. Semuanya. Nama saya Devi. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Iya, oke. Siapa? Vio. Oke. Kita. Oke, selanjutnya. Mas. perkenalkan nama saya Dini. Perkenalkan nama saya Dan oke, belakangnya. Perkenalkan nama saya nama saya Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Oke, terima kasih atas perkenalannya. Oke, sebelum masuk ke materi, kakak mau ice breaking dulu. Jadi kalau misalnya kakak bilang tepuk pagi, itu tepuk satu kali. Coba contoh, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk ya? Malam jangan tepuk ya. Oke, coba kakak mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke. Oke, lanjut nanti. Kakak mulai ya. Ini sudah dijalankan sama dari pemain. Tepuk sore. Sore 3 kali, siang 2 kali, pagi 1 kali, malam tidak tepuk. Karena punya istirahat. Oke, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk malam. Masih ada suara nih, juga ada tiga orangnya nih. Ayo, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ada yang begadang ya kayaknya ya? Oke, kalau ulang sekali lagi, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, terakhir, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Oke, terima kasih. Kalau materi, kakak bakal membahas hambatan dalam belajar. Oke, mungkin ada yang tahu hambatan dalam belajar itu apa? Boleh katakan? Ada yang boleh tahu atau belum tahu semuanya? Belum tahu? Oke. Apa? Sebenarnya aja kita ya kan? Apa itu hambatan dalam belajar? Nih. Hambatan dalam belajar, hambatan yang mempengaruhi proses belajar merupakan kondisi di mana peserta didik seperti kita siswa mengalami gangguan atau kesulitan dalam apa tuh? Dalam memperoleh, memahami, menguasai atau menerapkan materi pembelajaran secara optimal. Jadi intinya hambatan belajar yaitu di mana peserta didik seorang siswa itu mengalami kesulitan dalam memperoleh materi, memahami materi, menguasai materi, atau menerapkan materi pembelajaran. Hambatan tersebut dapat muncul dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, itu dalam ya, jadi faktor internal itu faktor diri sendiri. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal karena X luar, jadi faktor eksternal itu mencakup lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, teman juga bisa, atau mungkin lingkungan masyarakat. Jadi dengan siapa kalian bermain seperti itu.
Coba apa lagi? Ada dua faktor hambatan dalam belajar. Yang pertama faktor internal, mencakup diri sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal yang mencakup faktor luar. Oke, boleh next. Untuk memperkuat definisi tersebut, para ahli pendidikan juga memberikan pandangan yang sejalan. Yang pertama ada menurut Slametov 2015 menyatakan bahwa hambatan belajar adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar siswa. Ahli pendidikan yang kedua yaitu ada dari Jamara 2010 menekankan bahwa hambatan belajar muncul ketika siswa tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar. Ahli pendidikan yang ketiga yaitu Rofiq dan Rashid 2019 menguraikan bahwa kesulitan belajar merupakan kondisi di mana siswa tidak dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Next. Faktor pembentukan masa belajar. Tadi ada dua faktor. Yang pertama faktor internal. Bagus. Yang kedua faktor eksternal. Sip. Selanjutnya. Nih, kakak bakal bahas apa sih maksudnya faktor internal? Nah, faktor internal atau faktor diri sendiri yang ada di kita nih. Contohnya fisik dan kesehatan. Kita kurang tidur, lelah, capek, gitu ya. Penyakit kronis, gangguan penglihatan atau pendengaran. Jadi penyebab di sini yang fisik dan kesehatan itu bisa menghambat kita dalam proses belajar. Yang kedua yaitu ada psikologis atau afektif. Contohnya apa? Adanya motivasi, kecemasan, rendahnya kepercayaan diri, dan emosi tidak stabil. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, jadi misalnya mana nih? Misalnya kalian pengen bisa matematika, tapi kalian nggak ada motivasi itu. Apa motivasi aku buat belajar matematika? Emang aku kok mana bisa jago matematika ya? Nah, jadi kalian rendah motivasi, jadi kalian ya udahlah ikut kelas aja. Aku nggak tahu kemana sebenarnya. Gitu. Kalau mungkin rendah kepercayaan diri, insecure, misalnya kayaknya nggak bisa deh, dia lebih pintar. Cuma nggak sih belajar matematika? Cuma nggak sih belajar IPA? Contohnya seperti itu. Lalu ada kognitif dan kebiasaan. Nih, sulit memahami materi. Jadi dari dalam diri kita susah menerima materi. Guru menjelaskan kalian itu kayak susah menerima materi. Kayak ini jelasin apa sih? Oh nggak masuk ya apa ya? Udah kayak nggak connect gitu ke kalian. Lalu ada namanya ingatan atau gaya belajar tidak sesuai dan sering menunda tugas. Itu juga termasuk faktor menghambat proses belajar. Oke, selanjutnya ada faktor eksternal lingkungan sekolah. Yang pertama metode pengajar. Contoh cara menonton, kurang variasi, tidak melibatkan siswa. Misalnya ada guru atau bapak guru yang hanya menerapkan saja dari awal pembelajaran sampai akhir, tidak ada praktek, tidak ada melibatkan siswa. Itu bisa jadi salah satu hambatan proses belajar. Contohnya itu ada fasilitas, ruang kelas tidak nyaman, sarana belajar terbatas. Contohnya tidak ada perpustakaan, tidak ada lab atau media yang kurang lengkap. Selanjutnya ada hubungan sosial, kebisingan kelas yang pertama. Yang kedua ada bullying. Yang ketiga ada hubungan guru siswa yang jauh. Nah, jadi hubungan sosial kebisingan kelas bullying. Nah, bullying ini kakak jelaskan sedikit ya. Kita say no to bullying, oke? Jadi jangan membuli teman, karena gini, mungkin buat kalian ya, kakak nggak tahu maksudnya. Semoga kalian tidak ada yang jadi pembuli atau ada yang jadi korban, ya. Kenapa kakak di sini bullying termasuk menghambat dalam proses belajar? Karena mungkin bagi si pembuli ke sekolah itu aman-aman aja, nyaman, kayak gak ada tekanan, kayak ya udah ke sekolah gak belajar, tapi dibawakan itu bisa kayak dia mau ke sekolah ada rasa takut dirundung, takut dibully. Jadi dia ke sekolah itu gak nyaman, dia gak bisa bebas belajar, gak bisa bebas mengekspresikan dirinya seperti apa. Memang ini bisa loh, karena ada mungkin si pembuli. Jadi jangan membuli, oke? Selanjutnya faktor lingkungan keluarga. Yang pertama ada pola asuh. Pola
terlalu permisif itu terlalu memanjakan. Nah, jadi kayak nggak ada aturan, nggak ada aturan yang ditetapkan. Contoh misalnya, kalau asal orang tua ini kan, karena itu keluarga misalnya, aku mau kesini ya boleh, aku mau program boleh, aku mau pacaran boleh, jadi semua boleh. Terlalu memanjakan, aku mau ini boleh, jadi semua diiyakan tanpa adanya aturan. Yang selanjutnya yaitu otoriter. Nah, otoriter ini pola asuh yang sangat mengekang. Jadi apa-apa itu nggak boleh dan komunikasi hanya satu arah. Misalnya gini, kamu minggu ini harus dapat nilai 100 di ujian. Kalau enggak, HP kamu mama sita 1 bulan, misalnya gitu. Karena kita sebagai anak, sebagai siswa sudah berupaya, tapi lingkungan keluarga terlalu ketat aturannya, jadi nggak ada komunikasi dua arah seperti itu. Ada kita atur ya seperti ya udah terserah mau hidup kayak gimana itu aslinya. Yang kedua yaitu dukungan emosional, kurang pendampingan atau tidak ada motivasi atau ujian. Jadi dari dalam keluarga itu, misalnya kalian dapat nilai bagus, itu tidak ada ujian sama sekali dari orang tua atau reward itu hadiah. Misalnya kalian dapat ranking 1, hadiahnya mungkin dibeliin sepeda mungkin atau handphone seperti itu. Jadi tidak ada kondisi rumah yang tadi yaitu maksudnya berisi tidak ada ruang belajar, tekanan ekonomi atau konflik keluarga. Oke, selanjutnya solusinya adalah guru dan orang tua bekerja sama memantau siswa, sesuaikan metode belajar dengan masalah utama, serta dari konseling dan fasilitas pendukung. Jadi kalau misalnya dari diri kalian ada yang mengalami hambatan belajar, cara mengatasinya yaitu guru dan orang tua bekerja sama memantau siswa, memantau peserta didik, sesuaikan metode belajar dengan masalah utama. Masalahnya di faktor internal atau faktor eksternal. Kalau asal orang tua ini kan, karena itu keluarga misalnya, aku mau kesini ya boleh, aku mau program boleh, aku mau pacaran boleh, jadi semua boleh. Terlalu memanjakan, aku mau ini boleh, jadi semua diiyakan tanpa adanya aturan. Yang selanjutnya yaitu otoriter. Nah, otoriter ini pola asuh yang sangat mengekang. Jadi apa-apa itu nggak boleh dan komunikasi hanya satu arah. Misalnya gini, kamu minggu ini harus dapat nilai 100 di ujian. Kalau enggak, HP kamu mama sita 1 bulan, misalnya gitu. Karena kita sebagai anak, sebagai siswa sudah berupaya, tapi lingkungan keluarga terlalu ketat aturannya, jadi nggak ada komunikasi dua arah seperti itu. Ada kita atur ya seperti ya udah terserah mau hidup kayak gimana itu aslinya. Yang kedua yaitu dukungan emosional, kurang pendampingan atau tidak ada motivasi atau ujian. Jadi dari dalam keluarga itu, misalnya kalian dapat nilai bagus, itu tidak ada ujian sama sekali dari orang tua atau reward itu hadiah. Misalnya kalian dapat ranking 1, hadiahnya mungkin dibeliin sepeda mungkin atau handphone seperti itu. Jadi tidak ada kondisi rumah yang tadi yaitu maksudnya berisi tidak ada ruang belajar, tekanan ekonomi atau konflik keluarga. Oke, selanjutnya solusinya adalah guru dan orang tua bekerja sama memantau siswa, sesuaikan metode belajar dengan masalah utama, serta dari konseling dan fasilitas pendukung. Jadi kalau misalnya dari diri kalian ada yang mengalami hambatan belajar, cara mengatasinya yaitu guru dan orang tua bekerja sama memantau siswa, memantau peserta didik, sesuaikan metode belajar dengan masalah utama. Masalahnya di faktor internal atau faktor eksternal. Lalu beri konseling dan beri fasilitas pendukung. Oke, mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke post test? Ya, oke. Apa yang lanjutkan? Jadi di sini kakak sedang post test menggunakan belajar. Jadi biar kalian tahu, kalian ini mengalami hambatan belajar dari faktor internal atau faktor eksternal. Tujuannya di sini biar kalian tahu ya, maksudnya kalian ini masuk di masalah internal atau eksternal.
Oke, boleh dilihat gambaran prosesnya. Di atas ada nama kelas nomor absen, jadi kalian isi sesuai nama kelas dan nomor absen kalian sendiri. Petunjuk pengisian berilah tanda centang pada kolom setuju atau tidak setuju, sesuaikan dengan kondisi Anda. Contoh nomor 1, papan internal nih, kita bahas dulu. Saya masih merasa malas dan tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas sekolah. Kalau setuju, kalian cetak di setuju. Kalau tidak setuju, kalian cetak di tidak setuju. Nah, untuk penilaiannya, jawaban setuju itu bernilai 1 poin. Jawaban tidak setuju itu nilainya 0 poin. Jadi nanti setelah kalian mengisi setuju tidak setuju, di bawah itu ada skor. Nah, nanti jumlahkan skor pada setiap bagian. Misalnya nih, dari papan internal, yang kalian yang ada 3, berarti skornya 3. Kalian bisa pilih, oke? Jadi yang tidak setuju abaikan saja karena nilainya 0 poin. Sesuaikan dengan kondisi kalian. Jadi jangan lupa nanti setelah mengisi kalian rekap skor pada tabel di bagian akhir. Skornya berapa? Misalnya faktor internal atau diri sendiri. Kalian setujunya 3, berarti poinnya 3. Oke. Mungkin ada yang menanyakan soal pengisian proses? Tidak. Apakah masih waktu 10 menit? Faktor internal, faktor diri sendiri. Oke, kamu? Faktor eksternal. Eksternal, dan berarti faktor luar ya. Oke, belakangnya, Mas. Lingkungan warga. Oke, faktor eksternal. Tanya Mas. Faktor eksternal. Oke. Mas, faktor internal. Oke, yang satunya? Oh, belum selesai. Oke, kita next ke penjelasan. Faktor eksternal. Oke, selanjutnya? Belum selesai. Oke, nanti ke belakang. Eksternal. Belum selesai. Oke, kita lanjut next ke yang 8. Faktor internal, eksternal, internal. Oke. Jadi mungkin cara ini bisa membantu ya apa yang tadi kakak jelaskan. Jadi kalau faktor internal itu kita mengalami hambatan di diri sendiri, dalam diri sendiri. Kalau faktor eksternal bisa mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Ini yang tadi belum selesai. Apa faktor eksternal? Yang benar ya. Sudah. Oke, lebih banyak gimana? Mau tidak faktor eksternal? Internal. Oke. Kalau misalnya selesai, faktor internal atau eksternal?
Eksternal. Berarti faktor dari luar ya? Eksternal, faktor dari luar. In, faktor dari dalam diri sendiri. Oke, boleh dikumpulkan ke depan hasil post-testnya. Oke, baik, terima kasih. Setelah kalian mengerjakan post-test tadi, kakak harap mungkin kalian bisa terbantu untuk membenahi, atau mungkin kalian bisa nanti setelah ini atau mungkin kapan bisa sharing sama guru BK. Di sini ada guru BK? Ada? Ada, oke. Kalian bisa ya sharing sama guru BK, jadi untuk mengatasi hambatan lebih lanjutnya tidak ada.